Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102 Mandiri FM Cilegon Cemerlang di udara membuka cakrawala. Hai Mitra Mandiri, jumpa lagi sama Mega, bukan di studio. Kali ini kita ada di ruangan yang indah sekali. Ya Mitra Mandiri, sekarang kita bersama di program M30 dan Mega juga nggak sendiri karena sudah bersama dengan Kepala DPM PTSP Kota Cilegon, Ibu Hajah Hayati Nufus. Oke, dan obrolan kita selama 30 menit ke depan tentang si peci. Nah, yang belum tahu si peci itu apa, nanti bakalan kita bahas. Tapi sebelumnya, selamat pagi, Bu Kadis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Kadis? Baik, alhamdulillah. Dan kegiatan kayaknya padat nih ya. Ya lumayan, lumayan. Lebih semangat. Semangat terus ya. Karena saking semangatnya kayak ini Bu Kadis juga belum lama mendapatkan predikat sangat memuaskan dalam proyek perubahan PKN 2 Angkatan 36 Plan RI tahun 2024. Ini udah lulus ini Bu ya? Gitu. Alhamdulillah. Dan ini membawa programnya si peci. Oke, kita langsung masuk nih ya Bu Kadis. Jadi si peci ini apa sih Bu? Boleh dijelaskan ke Mitra Mandiri? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra Mandiri. Semoga semuanya sehat, berkah, sukses semuanya. Kemarin saya bawa oleh-oleh si peci. Peci bukan berarti topi atau peci ya. Sebenarnya peci itu sebenarnya sudah ada di DPM PTSP Kota Cilegon. Jadi saya tinggal mengimplementasikan dan mengembangkan saja. Si peci ini kepanjangan dari Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon. Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon. Oke, jadi ini sistem kerjanya seperti apa nih Bu? Sistem Perizinan Elektronik Cilegon. Karena kan katanya ini si peci ini paperless gitu kan ya. Paperless. Seperti apa nih cara kerjanya Bu? Cara kerjanya ya itu paperless, berarti semuanya tanpa kertas ya, zero paper. Jadi si peci ini kami aktifkan kembali dan kami tutupkan di DPM PTSP. DPM PTSP ini kan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Di dalamnya adalah melaksanakan pelayanan perizinan. Nah, perizinan ini ada perizinan usaha dan perizinan non berusaha. Dan si peci ini adalah pelayanannya perizinan non berusaha dan non perizinan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena si peci ini sistem lokal, sistem yang dibuat kita. Kalau sistem dari pusat namanya ada si BG, ada OSS. Nah, kita sistem lokal ini kita pertama melayani dengan OPD teknis. Dan OPD teknis itu salah satunya ada Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini dinas yang memberikan pelayanan untuk perizinan para medis, tenaga medis. Nah, izin itu dari kita dari DPM PTSP melalui portal si peci ini. Izin praktek dokter, ada SDP dokter dari kita. Oh itu masuknya dari DPM PTSP. Ya aku baru tahu ya Bu. Sekarang kita bantu-bantu share nih masyarakat. Memang urusan medis itu ada di Dinas Kesehatan. Iya ada lebih kewenangan di Dinas Kesehatan. Tenaga kesehatan namanya juga, tetapi kalau untuk izinnya ke SIT dari DPM PTSP. Di dokter ini buka portal, web portalnya dpmptsp.co.cilegon.id. dpmptsp.cilegon.co.id. Di jalanan itu ada si peci. Situ dibuka ada perintah buka, kemudian daftar, kemudian upload KTP-nya, kemudian lanjut menu mana yang dipilih, apa izin praktek dokter gigi, apa dokter spesialis, apa ahli radiologi. Ada di situ ada 37 izin tenaga medis. Wow, 37 Mitra. Iya, itu dari Dinas Kesehatan aja tuh. Nah, nggak usah datang ke DPM PTSP, budangnya. Kalau dulu datang ke sini dokternya, atau beri utusan dari dokter. Jadi nggak perlu, cukup buka web portalnya DPM PTSP. Di situ ada si peci, upload persyaratannya, kemudian nanti diproses
di DPMTSP, diverifikasi, diverifali, kemudian oke, persyaratan lengkap. Nah, nanti bisa mendownload di dokternya. Dokter walaupun di mana saja. Kemarin ada dokter yang lagi ada di Spanyol. Wow. Dia mau perpanjangan izin. Cukup dia di Spanyol melalui handphone dia. Langsung dia bisa mendownload dan dia langsung bisa cetak SK dokternya, SIP-nya, surat izin praktek. Jadi dia langsung bisa praktek. Nah, kenapa SIP itu penting? Karena kalau belum ada SIP dia nggak bisa praktek. Nanti malah administrasi kan. Itu pentingnya. Kenapa kita mempermudah sampai zero paper yang mempermudah para dokter untuk melaksanakan kewajibannya membantu para pasien atau orang-orang yang sakit pertolongan segera dan cepat menjadi dokter. Itu dari kesehatan teh. Ya, masih ada lagi. Masih ada lagi mana nanti gini mau kadis. Karena itu dari Kertia. DLH nih, dinas lingkungan hidup. Pak aja itu yang masuk di kamar si pecinya. Ternyata dia izin pembuangan sampah akhir. Dari industri kan mau buang sampah nih, itu begendung. Bisa dong kalau udah ada izin dari PTSP. Oke. Nah, oke, siapa? Iya. Mana lagi? Damkar. Damkar jadi itu yang apa nih? Damkar ini kan setiap industri itu kan pasti ada alat pemadam kebakaran. Iya. Nah, izinnya dari mana? Dari kita. Jadi persetujuan untuk alat pemadam kebakaran di industri dan perusahaan. Berarti udah berapa? 3. Ya, udah 3 Ada nih. lagi TKPP. TKPP, pertanian. Pertanian tanah. Izin apa tuh? Izin apa Ibu? Ya, izin apa? Bayarnya izin tanaman ya. Ya. Apa dong? Ternyata izin dokter hewan. Oh iya, benar. Jadi di izin dokter hewan itu SIP-nya dari kita. PTSP melalui si peci. Jadi kita kasih izin. Terus mana lagi? Udah berapa dinas? 4. Dindi izin mengajar juga. Di sekolahnya toh. Oh, izin praktek. Iya. Ada PAUD dari kita tuh. Persatuan tentang pembelajaran dari kaum dari kita. Bu Dindi. Terus berapa ini? Udah 5. Satu lagi mana ya? Satu lagi. Ternyata tadi kemarin pakai spam aduh, PU itu kita kasih izin apa? Ada reklama. Reklama kan di baliho segala macam lah di kita ya di sepanjang jalan protokol ya. Tapi izinnya adalah hukum sar reklame ini adalah dari kita melalui rekomtek dari BETU. Rekom itu rekomendasi teknis ya, Bu. Kemudian diserahkan ke kita ACC baru dia bisa cetak. Bedanya kalau dulu masa pelayanannya 3 hari, sekarang 6 hari. Cepat. Terus rekomtek kalau dulu 4 hari, sekarang 3 kali. Dan yang paling sudah siap dinas kesehatan. Kenapa nih? Paling cepat 3 hari. Tanpa wifi, tanpa rekomtek, langsung aja 3 hari langsung. Tuh dinas kesehatan kenapa? Karena dia pegang nawasi. Pegang ting-ting ya. Penting sekali. Misalkan dia buru-buru ya, ada dokter kemarin pernah kejadian gini kan. Ada dokter kebetulan dia mau keluar daerah dia. Mana ada dokter penggantinya mau buka operasi. Dia itu udah di meja operasi. Dia izinnya saya belum ada nih, langsung telepon ke sini. Ayo buka aja webinar langsung kita Oke, dan itu kendala pasien udah di meja operasi. Ada meja operasi. Buat hari kita cepat. dari si peci nih, keren banget ya. Jadi ada si peci nih. Kita ini ya walaupun berbuat sedikit, tapi yang dikatakan berkah manfaatnya buat masyarakat Kota Cirebon luar biasa. Terasa sih. Ya, keren ya Bu ya. Berarti dari DPM PTSP selalu berkoordinasi dengan 6 dinas ini ya. Nah, kita sebut 6 OPD teknik. Nah, OPD teknik untuk pelayanan, perizinan, non berusaha. Oke. Karena unit tidak ada bentuknya painan atau apapun, jadi gratis. Gratis nih. Gratis. Udah nggak usaha harus datang ke sini lagi, udah gratis secara online ya. Karena kan memang sekarang perkembangan zaman yang udah semakin teknologi ya. Jadi
Ini melalui si PHC ini dipermudah lagi ya Bung Anis ya. Oke, dan cepat dimanfaatkan. karena kan ini aplikasi gitu ya, Bung Anis. Untuk memastikan keamanan data seseorang yang menggunakannya bagaimana nih? Kita aman, ada ininya ya. Apa sih namanya istilahnya hati siber? Bertahap itu lagi ya. Kita amankan maka ya keamanan sibernya, kita IT-nya ada dari Yogyakarta ya. Tetap ada maintenance-nya. Terus secara berkala Iya, ya. tiap Jadi buat yang menggunakan aplikasi si PHC ini nggak perlu khawatir gitu kan ya tentang keamanan data pribadi ya. Karena kan pasti ada mengisi fitur-fiturnya gitu kan ya, kok ada security-nya. ada security-nya, ada keamanan cybernya nih. Dan kalau untuk tantangannya semenjak pelaksanaan si PHC ini seperti apa? Ya, tantangannya pertama kita ya sebenarnya tantangannya tidak ada yang memang kita perlu membuat komitmen dengan KPD Tenis dan KPD ini. Alhamdulillah dengan komitmen bersama kita melakukan penandatanganan bersama. Kemarin di Aston disaksikan nanti oleh Popinda penandatanganan 6 OPD bahwa untuk bersama-sama melaksanakan pelayanan perizinan saat ini tidak ada kepentingan apapun, betul-betul pure untuk membantu pasar. Semuanya kita juga tetap siaga, khawatir jaringan terganggu, itu ya. Tetapi kita juga tidak lepasang bila mana ada jaringan benar-benar mengganggu, minta ada plan B-nya. Jadi yang jangan risau, tetap kita layani apapun tayangnya. Begitu. Jadi pokoknya dari DPMT TSP dan juga si PHC akan selalu berusaha memberikan yang terbaik ya, pelayanan terbaik buat masyarakat. Apalagi yang mau ngurus perizinan gitu ya. Karena ini ternyata aku juga baru tahu gitu Bu Kadis ya, ada izin-izin tertentu gitu yang aku pikir kayak izin sekolah ke dinding aja, ternyata harus ke sini juga. Jadi yang ditanganin banyak juga ya di PMT TSP. Macam-macam dari urusan kesehatan, urusan persampahan, urusan kebakaran, urusan sekolah. Bener, sampai apar juga diurusin izin dari sini ya. Karena pokoknya tentang terkait keselamatan dan keamanan masyarakat di sini ada di DPMT. Oke, nih kalau tentang si PHC apa nih Bu harapannya dari keberadaan si PHC ke depannya? Sebelum kita beralih ke yang lainnya, karena ternyata DPMP TSP itu sangat banyak banget. Harapannya dulu nih dari si PHC. Harapannya dengan si PHC ini, semoga si PHC ini benar-benar tersosialisasikan ke semua lapisan masyarakat. Kalau kurang sosialisasi, otomatis pelayanan perizinan ke masyarakat sudah ada kendala terganggu. Jadi kita ke masyarakat untuk saling membantu ke masyarakat bahwa di sini kita tempatnya melatih teknik. Dan di radio ini juga harapan yang utama semoga nggak bosan-bosannya menyampaikan ke sahabat Mitra Mani ini, iya, jangan ngantuk, jangan tidur. Ada si Peci sekarang di Cilegon. Oke, si PHC bukan PHC atau topi ya Bu ya, aplikasi si PHC, Ya, si perizinan non berusaha. aplikasi perizinan non perusahaan Mitra Mandiri. Oke, kita close dulu dari si PHC-nya, tapi belum Mas Al. Dan di DPMP TSP ini kan membawa MPP nih Bu ya. MPP ini banyak banget pelayanan di bawah gitu. Dan bagaimana nih Bu untuk kayak memantaunya, dan sampai sekarang sudah berapa banyak pelayanan nih Bu di MPP? Kita ada 119 izin dan ada 28 DP. Iya, beberapa enggak. Jadi benar-benar dari mulai lahir dan sampai meninggal ada di sini perizinan. Dari lahir sampai meninggal. Pertama lahir kan hadir kan di Dukcapil. Iya. Kan di sini. Kan pada kelahiran. Terus proses kehidupan berarti ada KTP, ada kakak, tapi ada pak kematian. Nah, di dalam proses itu sebelum akte kematian, seseorang kalau ada kecelakaan kerja, keselamatan kerja, keselamatan berusaha, ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Kemudian ada perlu bantuan yang tidak mampu sudah ada dinas sosial di bawah. Kemudian ada yang perlu air, ada PLA.
Jadi kebanyakan MIT ada BCB, ada BI, ada BRI sini. Dan ada yang perlu kerja, ternyata ada loker, ada Nisnato. Terus, ternyata sini kendaraan perlu bayar pajak, absat di bawah. Ternyata mau umroh dikit perlu imigrasi, ada imigrasi. Jadi mau kemana lagi, cukup one stop service di MPP. MPP gitu kan. Ini keberadaan MPP sudah berapa lama ini Bu? 2022, 22 Desember 2022 ya. Oke, berarti 2 tahun sekarang 2 tahun. Ulang tahun, selamat ulang tahun untuk MPP. 2 tahun. Oke, dan ILM-nya sering banget ya kita putar ya di Radio Mandiri FM ada ILM MPP ini gitu kan ya. Terima kasih ya. Semoga Enggak, tenang aja, biar Bu. masyarakat datang ke sini, biar indeks pesan masyarakat kita. Kemarin indeks pesan masyarakat kita sini 8. Indeks puasan masyarakat sih baik ya. Tadinya 8 bulan Oktober 82, akhirnya sekarang November di Desember 98. Berarti ada Kenaikan. Dan ini masih targetnya terus naik ya, 100%. 100%. Puas-puasnya masyarakat. Sampai masyarakat puas. Nah, ini gimana nih Bu? Berarti untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang pasti masyarakat puas, kita berarti menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari pelayanan dong, nggak bosen. Pelayan maksimal, berarti kan masyarakat bahagia, masyarakat puas, kita juga senang. Oke, jadi kalau masyarakat bahagia, ini kita di sini ikut puas ya kan ya. Berarti inovasi berjalan dengan maksimal. Dan masyarakat berarti tahu. Nomor satunya masyarakat itu tahu tentang manfaat pelayanan perizinan di sini. Kalau nggak tahu kan cuma dengar aja, berarti kan ya bertindak masyarakatnya kan nggak memohon. Tetapi kalau tahu dia akan melangkah ke sini dan dia mau cari tahu, andainya dia bikin atau buat perizinan. Dan kalau untuk pengunjung masyarakat yang datang ke MPP kurang lebih selama 2 tahun ini bagaimana nih? Dulu udah terhitung ya, tiap hari di angka 200-an ya. Satu hari itu 200. Besar rata-rata. Tetapi kalau lagi musimnya pembukaan loker, udah beda lagi. Masih pada seragam sekolah ada. Itu yang lulus SMA kita karena mau coba magang apa. Biasanya umroh penuh. Terus doanya banyak yang mau umroh, misalnya ini juga banyak lagi. Terus jangan sampai sih banyak yang sakit sebelum. Jangan ya. Si Andri tuh BPJS, si Andri Luksapil, Andri ya si BPJS Andri pasti Luksapil. Ada hal untuk kayak ini nggak sih Bu, kalau promosi terus dilakukan melalui apa nih Bu tentang keberadaan dari MPP sendiri? Keberadaan MPP itu promosinya sebenarnya bentuknya sosialisasi terus. Misalkan ada kunjungan dari luar daerah, kita ajak jalan ke keliling gerai-gerai. Di situ ada pojok UMKM, di antara kader UMKM yang nantikrab segala gitu. Dari situ mulai saling mengabari bahwa di sini ada MPP. Dari berbagai macam ini tetap niat sosialisasi. Dari perusahaan kayaknya dia sih aku juga pernah berpapasan gitu kan dari salah satu perusahaan di Kota Cilegon ya berkunjung untuk ini imigrasi Bu. Jadi mereka sudah paham gitu kan ya. Dia langsung datang ke sini dan itu buat mengurus paspor perusahaan gitu kan. Langsung ke sini. Negara asing. Nah, oke, dan selain si PECI, MPP apalagi nih Bu di DP MPTSP yang ditangani? Ya, yang ditangani ada YMB ya. Kalau dulu namanya YMB, sekarang PBG. Itu terpusat. Kemudian ada Koeskes online submission itu menangani izin tempat usaha, izin tempat klinik, penataan ruang. Ada. Oh, ada juga gitu ya Bu. Ada juga kita pusat. Sistem pusat itu, tapi kita tetap memprosesin dari sini. Integrasi. Pusat kan memberikan ruang untuk aplikasinya dan kita kontrol and prosesnya dan kita lihat investasi perusahaan investor yang mau berinvestasi juga kita cegah ada berapa perusahaan di sini yang belum tersentuh atau siap untuk dilakukan satu project atau week ada di sini.
di DPM Pedrasan kita kemarin ke satu ya sebanten. Iya itu aku mau nanya itu kan, oh yang dapat juara investasi terbesar gitu kan ya. Ini kok bisa? Gimana itu? Iya. Tips dan triknya seperti Sebenarnya apa? kita sih nggak berkuar-kuar ya, karena memang letak Cilegon ini strategis, kayak Gate of Java asli. Jadi di sini ada pelabuhan, pokoknya strategis mendesak. Jadi banyak investasi yang ada di kita. Tetapi itu pun kalau kebijakan pemerintah daerah kota, investor sudah mundur. Nah, kita memberikan kemudahan dalam penanaman modalnya, tidak mempersulit investor yang mau berinvestasi. Kita bantu helpdesk, kita kawal supaya berinvestasi itu aman dan kondusif dan memperhatikan lingkungan setempat dan memperhatikan dan menghormati bidato. Begitu. Nah gitu dia Bu. Kalau yang investasi dari luar negeri gitu kan, dari luar gitu datang ke Kota Cilegon yang tadi itu kata Ibu kan harus menghormati budaya dan juga ya kearifan lokal gitu kan. Kalau sejauh ini ada kayak gesekan gitu nggak sih Bu? Ya pasti ada, pasti. Kalau saya bilang nggak ada itu namanya mundur ya, paham gitu. Pasti lah setiap perbedaan negara atau lingkungan begitu masuk ke lingkungan baru pasti ada satu gesekan. Gesekan artinya penyesuaian adaptasi untuk menyamakan persepsi. Di zaman ada PMA dari Korea datang ke Indonesia ke sini ke Cilegon ini, ya kan nggak tahu tempat, nggak tahu orang-orang di sini. Nah nomor satu pemikiran orang Cilegon kan setiap industri atau investor yang datang berarti membuka lapangan kerja. Kalau orang lokalnya bagi dong kita mau kerja. Nah di Cilegon ini ternyata padat modal, jadi semuanya penuh dengan ini. Tetapi ada peluang juga kalau kitanya punya skill, pasti ada kesempatan. Nah disambutlah oleh Kepala Wali Kota bagaimana untuk menyiapkan sumber daya manusia. Kalau tutup Pakinan. siswa enggak, Pemagangan. Beasiswa guru sarjana. jadi menyiapkan para siswa, para orang-orang yang punya kemampuan tinggi yang supaya siap di lapangan kerja. Peningkatan SDM Itu salah satunya. Kemudian ada Pemagangan. iya ada apa kayak macam pelatihan di Disnaker Ya, tuh pelatihan di BLK ke anak. juga, Bu Kadis. So, jadi kita walaupun itu ada modal tetapi memang tidak bayar. Saya juga menyambut itu juga dengan memperkenalkan UMKM. UMKM kan ada di kita yang merdeka, umur izin berusahanya. LIB, iya berapa ribu kita udah nggak kehitung nih LIB-nya. Di Kota Cilegon ini Bu. Iya. Nah yang melaksanakan adalah UMKM kan koperasi ya dia koperasi kita tapi izin untuk berusaha berdagangnya dari sini. Jadi ibaratnya kalau orang itu punya KTP, kalau mau usaha punya NTD. Jadi bedanya B sama P. LD perindik ya KTP. Ini LD BNDB berusaha. Nomor hidup berusaha. Ini untuk semua pelaku UMKM. Iya pelaku usaha semua seluruh pelaku saya sebutnya pelaku usaha. UMKM juga kan walaupun kecil ya pelaku usaha. Atau maupun usaha besar usaha kecil namanya pelaku usaha. Dasarnya adalah SIM lah ya. Iya, SIM itu NIB itu. SIM-nya nih NIB. Kalau mau bawa mobil kan SIM. Iya. Kalau mau usaha NIB, NIB. Iya. Kalau pengen punya KTP NIB-nya yang dia tentukan kan. Iya. Jadi seperti itu perbandingan apa gambarannya gitu. Jadi saya memperkenalkan UMKM ini ke industri juga. Ya menyambut baik. Jadi nanti industri akan mengisikan tumbuh UMKM bantuan penguatan bisa penanaman modal, bisa hasilnya. Kan selama ini kan ada snack apa konsumsi dari luar tuh makan mungkin dari sini aja. Gitu. Jadi DPM BTSP ini ada lagi ya, sampai izin berusaha aja dari sini. Ya di sini nomor 1 itu. Nah itu aku tuh sempet baca gitu kan di media cetak kalau jemput bola ke pedagang-pedagang. Ya itu gimana kok bisa juga gitu ya Bu? Nah itu jadi kan memang kurang tersosialisasi. Saya ngakui kurang tersosialisasikan karena ada para pedagang. Saya ke pasar Pelilik tuh ke pasar-pasar tradisional. Dia nanya
NIB ini buat apa? Ya buat usaha atau buat dagang, buat kedagang pupuk Cilepak tuh. Dari kapan nih? Udah lama ini Bu, kata kami pikir makanya saya jemput bola karena kalau pedagang kesini dia nggak akan jualan. Jadi beliau kita yang arah ke sana. Cakep banget ya Bu ya. Oke Bu, ini kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di M30 kali ini. Jadi Bu, apa nih pesannya dan juga harapan untuk masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh DPMP TSP Kota Cilegon? Zaman gini, setiap usaha nggak zaman kalau nggak punya NIB. Jadi bikin NIB. Nah, oke, bikin NIB-nya ya. Nanti aku masih mikirin nih mau usaha apa, jadi udah rencana mau bikin NIB. Itu bisa nggak sih Bu? Iya, bikin NIB nanti mau dagang kerupuk, dagang pemlah apa NIB. Apa keuntungannya kalau ada bantuan modal? NIB itu sebagai syarat. Oke. Pinjaman modal atau bank syaratnya NIB. Simulasi buat usaha. Simulator saya. Oke, terima kasih Bu Kadis obrolan kita kali ini, dan Mitra Mandiri itu dia. Buat Anda yang belum tahu dan mau mengorek kira-kira informasi tentang DPMP TSP Kota Cilegon, bisa menonton M30 kali ini. Dan Mega yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.